Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kritik sastra dan esai. Kritik sastra dan esai merupakan suatu cabang dari ilmu sastra dalam pengadaan analisis, penafsiran, serta penilaian sebuah teks sastra. Orang yang melakukannya disebut kritikus sastra. Pembahasan yang pertama mengenai kritik sastra. Kritik merupakan suatu ungkapan penilaian terhadap suatu karya dengan didasari analisis yang mendalam. Kegiatan kritik sastra mencakup 3 hal, yakni menganalisis, menafsirkan, dan menilai. Secara garis besar, kritik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, memberi saran perbaikan. Yang keempat, bertujuan menjembatani pemahaman pembaca atau apresiator atau apresian dengan karya sastra bersangkutan. Selanjutnya ada macam-macam kritik. Yang pertama, berdasarkan unsur pembangun. Ada kritik sastra intrinsik, artinya mengulas sebuah karya sastra dengan cara membandingkan sebuah jenis karya sastra dengan karya lain yang sejenis berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Kritik sastra intrinsik artinya pulas unsur-unsur yang berbeda di luar karya sastra itu sendiri. Lalu yang kedua, berdasarkan pemikiran penulis. Kritik deduktif adalah menggunakan hukum-hukum atau kaidah kritik yang telah ada kemudian mengembangkannya. Ada kritik induktif, melepaskan diri dari hukum atau kaidah yang ada. Isinya berupa pendapat dan selera pribadi. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan aliran yang dianut. Ada kritik impresionistik, yaitu kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya sastra sehingga selera pribadi amat dominan. Lalu kritik penghakiman, yaitu kritik yang bekerja secara deduktif dengan berpegang teguh pada ukuran hukum kaidah sastra tertentu untuk menentukan apakah sebuah karya sastra itu baik atau tidak. Yang terakhir, kritik teknis. Kritik yang bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya sastra agar sang pengarang dapat memperbaikinya kesalahan di waktu mendatang. Pembahasan selanjutnya yaitu esai. Esai adalah suatu cara pandang terhadap suatu objek atau peristiwa, dan ini tidak selalu terhadap karya. Ciri-ciri esai: yang pertama, membentuk prosa. Kedua, singkat dan tidak membutuhkan waktu lama untuk membacanya. Yang ketiga, memiliki gaya tersendiri yang menjadi pembeda. Yang keempat, tidak utuh. Yang kelima, memenuhi kebutuhan penulisan. Dan yang terakhir, bersifat personal. Selanjutnya, macam-macam esai. Yang pertama, menurut jenisnya. Ada esai formal, esai non-formal. Esai formal ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, serta sesuai dengan kaidah penulisan yang baku, taat aturan, dan terkesan monoton. Lalu, esai non-formal, bahasa yang digunakan lebih komunikatif, jelas, lebih meluas, serta tidak baku. Yang kedua, menurut isinya, ada esai deskriptif, yang bertujuan untuk memaparkan suatu fakta kepada pembaca tentang suatu topik tertentu. Esai ekspositif, ulasan yang tidak sekedar memaparkan keadaan sebenarnya, namun juga menjelaskan secara detail dari berbagai sudut pandang terhadap masalah tertentu. Lalu ada esai argumentatif, yaitu berisi ulasan berupa analisis menuju ke kesimpulan terhadap ulasan yang diangkat penulis. Yang terakhir ada esai naratif, yang berisi ulasan mengenai topik tertentu yang disusun secara urutan waktu atau kronologis berupa teknik bercerita. Pembahasan yang ketiga yaitu menyusun kritik dan saran. Langkah-langkah menyusun kritik saran: yang pertama,
menulis kritik sastra. Yang kedua, melakukan interpretasi, memperjelas karya sastra melalui analisis, parafrasa, dan komentar. Yang ketiga, analisis, penguraian bagian-bagian karya sastra. Lalu, langkah-langkah menyusun esai. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, riset atau meneliti, menggali, menyelidiki, atau menafsirkan suatu topik pembahasan. Ketiga, membuat kerangka berisi pendahuluan tubuh esai dan kesimpulan. Yang terakhir, menulis dan menyunting. Selanjutnya, menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Struktur teks kritik dan esai sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang. Ciri-ciri kebahasan teks kritik dan esai yaitu yang pertama menggunakan kalimat persuasif, yang kedua menggunakan kalimat fakta, yang ketiga menggunakan kosakata yang berkaitan dengan topik yang dibahas, yang keempat menggunakan verba mental atau kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, proses, atau situasi tertentu. Yang kelima, menggunakan pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari. Pembahasan yang terakhir, mengonstruksi kritik dan esai. Mengonstruksi dapat berarti membuat susunan atau menyusun kata dalam kalimat menjadi suatu model atau karangan paragraf yang padu. Adapun ciri-ciri kritik sastra dan esai yang baik selalu mempertimbangkan 4 komponen. Yang pertama, data atau fakta. Yang kedua, inference atau kesimpulan. Yang ketiga, evaluasi atau judgment. Yang keempat, penilaian. Lalu ada langkah-langkah menulis kritik dan esai yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Lalu yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan yang menolak. Keempat, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Kelima, memulai untuk menulis kritik atau esai. Keenam, membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi. Dan yang terakhir, mengirimkan ke media massa atau cetak. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.